Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A dengan LKM yang berjudul Potensial Osmotik dan Plasmolisis yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Zahra Alfianiza dengan NPM 241302459. Saya Liza Augustina dengan NPM 2413024041. Saya Eriza Marsha Hanifah dengan NPM 2413024079. Baik, pada praktikum kali ini kami mendapatkan judul Potensial Osmotik dan Plasmolisis yang pertanyaan ilmiahnya itu adalah apakah konsentrasi larutan berpengaruh terhadap kecepatan plasmolisis dan deplasmolisis pada sel tumbuhan. Klaim kami adalah, kami setuju bahwa konsentrasi larutan dapat berpengaruh terhadap kecepatan plasmolisis dan deplasmolisis pada tumbuhan umbi bawang merah. Selamat menyaksikan. Halo semua, di hari pertama praktikum kami, kelompok kami memulai persiapan untuk topik potensial osmotik dan plasmolisis. Nah, kegiatan diawali dengan diskusi mengenai mekanisme kerja di laboratorium. Kami juga melakukan penelusuran jurnal ilmiah sebagai referensi dan landasan teori pendukung. Nah, tahapan persiapan ini juga kami merancang format LKM mulai dari penyusunan landasan teori hingga pembuatan tabel pengamatan. Berikut adalah alat-alat yang akan kami gunakan dalam praktikum potensial osmotik dan plasmolisis. Nah, yang pertama itu ada mikroskop sebagai alat utama untuk mengamati perubahan sel. Nah, untuk mempersiapkan preparat, kami itu menggunakan objek glass dan cover glass serta silet untuk membuat sayatan tipis pada sampel. Kemudian, kami menyediakan beberapa gelas beker dan cawan Petri sebagai wadah larutan serta gelas ukur untuk memastikan volume larutan yang presisi. Kami juga menggunakan batang pengaduk untuk menghomogenkan larutan dan pipet tetes untuk memindahkan cairan ke atas kaca objek. Nah, yang terakhir, terdapat stopwatch untuk menghitung waktu reaksi dan adanya tisu untuk menyerap kelebihan cairan pada preparat. Selain peralatan, kami juga menyiapkan 3 bahan utama yang sangat penting dalam praktikum ini. Bahan yang pertama itu ada bawang merah yang akan kami ambil bagian epidermisnya sebagai sampel sel tumbuhan yang untuk diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya ada gula putih yang nantinya akan dilarutkan untuk membuat larutan sukrosa untuk memicu terjadinya proses plasmolisis pada sel. Nah, yang terakhir kami menggunakan aquades atau air suling yang berfungsi sebagai pelarut sekaligus digunakan dalam proses deplasmolisis untuk mengembalikan kondisi sel ke keadaan semula. Dan setelah semua alat serta bahan siap, langkah berikutnya adalah menghitung konsentrasi larutan gula yang akan digunakan melalui perhitungan molaritas berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung larutan gula yang diperlukan untuk praktikum potensial osmotik dan plasmolisis. Kita akan menghitung konsentrasi gula yaitu 0,5, 1,5, dan 2,5 m. Untuk menghitung seberapa banyak gula yang diperlukan, saya menggunakan rumus molaritas yaitu M sama dengan massa per mR
dikali 1000 dibagi volume. Nah, di sini kita ketahui bahwa konsentrasi gulanya itu adalah 0,5 mol, lalu volume air atau aquadesnya 30 ml dan mr gulanya 342 gram per mol. Lalu tinggal kita masukkan saja M-nya 0,5, masanya kita belum tahu, kita tulis aja masanya. MR-nya kita sudah tahu, yaitu 342 gram per mol, lalu dikali 1000 dibagi volumenya, yaitu 30 ml. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, kita bisa menyederhanakan yang 1000 dibagi 30 ini. Kita coret aja angka nolnya, jadi 100 dibagi 3. Nah, jadi si massa ini bisa kita pindah ruas, jadi di sini massa nah 0,5 ini kita pindah ruas juga, jadi 0,5 M dikali 342 gram per mol dikali 3 dibagi, nah ini angka 100-nya kita jadikan pembagi. Nah, ini dihasilkan 0,5 dikali 342 dikali 3, hasilnya 513 dibagi 100 sama dengan 5,13 gram. Nah, ini adalah hasil gula yang dibutuhkan untuk konsentrasi yang 0,5 m ini. Nah, untuk menghitung yang konsentrasi 1,5 dan 2,5 juga caranya sama seperti tadi. Nah, untuk hasilnya seberapa banyak gula yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini, yaitu untuk konsentrasi 0,5 m kita membutuhkan sebanyak 5,13 gram gula. Lalu untuk yang konsentrasi 1,5 m kita membutuhkan 15,39 gram gula, dan untuk yang konsentrasi tertinggi yaitu 2,5 m kita membutuhkan gula sebanyak 25,65 gram. Nah, inilah hasil dari perhitungan untuk menghitung seberapa banyak gula yang plasmolisis dibutuhkan. dan deplasmolisis. Pertama-tama kita siapkan air aquades. Kemudian siapkan sayatan umbi bawang merah sebagai bahan pengamatan. Nah, perlu diperhatikan bahwa sayatan umbi bawang merah ini harus benar-benar tipis dan merata. Hal ini penting karena sayatan yang terlalu tebal itu akan menyulitkan pengamatan di bawah mikroskop, sedangkan sayatan yang tidak merata itu dapat menyebabkan hasil pengamatan
menjadi kurang jelas. Nah, dengan sayatan yang tipis dan rapi, struktur sel ini dapat terlihat lebih jelas sehingga proses plasmolisis dan deplasmolisis dapat diamati dengan lebih akurat. Langkah selanjutnya yaitu mengukur takaran gula untuk pembuatan larutan sukrosa menggunakan timbangan. Nah, pada tahap ini penimbangan dilakukan dengan teliti agar massa yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam percobaan ini, gula diukur menjadi 3 variasi takaran, yaitu 5,13 gram sebagai takaran pertama, kemudian 15,39 gram sebagai takaran kedua, dan 25,65 gram sebagai takaran ketiga. Nah, perbedaan takaran ini bertujuan untuk menghasilkan larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Variasi konsentrasi ini sangat penting karena akan mempengaruhi proses plasmolisis dan deplasmolisis yang terjadi pada sel bawang merah. Dengan adanya perbedaan konsentrasi, kita dapat mengamati dan membandingkan seberapa cepat serta seberapa besar pengaruh larutan terhadap perubahan kondisi sel. Baik, setelah semua sudah disiapkan alat dan bahannya, kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan larutan air aquades sebanyak 30 ml pada tiap-tiap gelas ukur. Nah, di sini kami membutuhkan 3 takaran gelas untuk pembuatan larutan sukrosa. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam pembuatan larutan sukrosa, volume aquades yang digunakan itu harus tepat, yaitu sebanyak 30 ml. Tahap selanjutnya yaitu proses pelarutan gula dengan mencampurkan sukrosa
ke dalam aqueous. Nah, pada tahap ini gula harus benar-benar larut sempurna. Karena jika masih ada butiran gula yang belum larut, maka konsentrasi larutan menjadi tidak merata. Akibatnya, hasil pengamatan plasmolisis dan deplasmolisis itu bisa kurang akurat karena larutan yang digunakan itu tidak homogen. Setelah itu kami mulai melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, pertama, letakkan sayatan umbi bawang merah di atas objek gelas. Kemudian, teteskan sedikit air pada preparat dan tutup menggunakan cover gelas. Kemudian amati preparat tersebut menggunakan mikroskop hingga struktur epidermis sel itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, jika sel epidermis sudah terlihat, langkah berikutnya adalah meneteskan larutan sukrosa yang telah dibuat ke dalam preparat. Amati proses plasmolisis yang terjadi, kemudian catat waktu yang dibutuhkan untuk sel mengalami plasmolisis. Selanjutnya, untuk pengamatan deplasmolisis, serap larutan sukrosa pada preparat menggunakan tisu. Kemudian teteskan air kembali ke preparat. Amati perubahan yang terjadi pada sel dan catat waktu yang diperlukan hingga sel dapat kembali ke kondisi semula. Nah, pengamatan ini dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap variasi konsentrasi larutan agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dibandingkan dengan baik. Kemudian berikut adalah proses plasmolisis dan deplasmolisis pada sel umbi bawang merah. Pada percobaan pertama 0,5 mol, plasmolisisnya 2 menit 40 detik dan deplasmolisisnya 1 menit 24 detik. Percobaan kedua, plasmolisis 1 menit 53 detik dan desplasmolisisnya 1 menit 23 detik. Percobaan ketiga, plasmolisis. Berikut percobaan ketiga pada 0,5 mol. Kemudian percobaan pertama pada 1,5 mol. Percobaan kedua pada 1,5 mol. Kemudian percobaan ketiga pada konsentrasi 1,5 mol. Kemudian ini adalah percobaan pertama dari konsentrasi 2,5 mol. Percobaan kedua pada konsentrasi 2,5 mol. Dan percobaan ketiga pada 2,5 mol. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data hasil penelitian kami, yaitu mengenai plasmolisis dan deplasmolisis, waran, dan juga backing serta daftar pustaka yang kami gunakan. Bukti data kecepatan plasmolisis dan deplasmolisis pada sel umbi bawang merah. Di sini ada 3 konsentrasi, yaitu 0,5 m, 1,5 m, dan 2,5 m. Pada konsentrasi sukrosa 0,5 m,
kecepatan plasmolisis pada percobaan pertama yaitu plasmolisis terjadi di detik ke 160. Lalu percobaan kedua di detik 113 dan pada percobaan ketiga di detik 205. Sel mengalami plasmolisis rata-rata di waktu di detik ke 159,33. Lalu, deplasmolisis pada konsentrasi sukrosa 0,5 m percobaan pertama, yaitu sel mengalami deplasmolisis di detik ke 84. Lalu, percobaan kedua di detik ke 83 dan percobaan ketiga di detik ke 48. Sel melakukan atau mengalami deplasmolisis dengan rata-rata waktu 71,67 detik. Pada konsentrasi sukrosa 1,5 m, plasmolisis terjadi di detik ke-45, lalu percobaan kedua di detik ke-56, dan percobaan ketiga di detik ke-42. Sel melakukan plasmolisis dengan rata-rata waktu 47,67 detik. Lalu, pada deplasmolisis konsentrasi sukrosa 1,5 m, deplasmolisis terjadi di detik ke-60 pada percobaan pertama, percobaan kedua di detik ke-85, dan percobaan ketiga di detik ke-81. Sel melakukan deplasmolisis dengan rata-rata waktu 75,33 detik. Selanjutnya, yang konsentrasi sukrosa 2,5 m, pada percobaan pertama plasmolisis terjadi di detik ke-51, lalu percobaan kedua di detik ke-45, percobaan ketiga di detik ke-35. Sel melakukan plasmolisis dengan rata-rata waktu 43,67 detik. Lalu yang deplasmolisis percobaan pertama, sel mengalami deplasmolisis di detik ke-105. Lalu percobaan kedua di detik ke-165 dan percobaan ketiga di detik ke-120. Sel mengalami deplasmolisis dengan rata-rata waktu 130 detik. Waran. Nah, berdasarkan klaim yang kelompok kami ajukan, kami setuju bahwa konsentrasi larutan berpengaruh terhadap kecepatan plasmolisis dan deplasmolisis pada sel umbi bawang merah. Hal ini dibuktikan melalui data pengamatan yang menunjukkan pada konsentrasi sukrosa rendah 0,5 m, rata-rata kecepatan plasmolisis berlangsung paling lambat, yakni selama 2 menit 39 detik. Sedangkan pada konsentrasi tinggi yaitu 2,5 m, proses tersebut menjadi jauh lebih cepat dengan rata-rata hanya 43,67 detik. Sebaliknya, pada proses deplasmolisis, sel yang sebelumnya terpapar sukrosa 0,5 m kembali ke bentuk semula lebih cepat, yaitu 1 menit 11 detik dibandingkan sel yang terpapar sukrosa 2,5 m yang membutuhkan waktu hingga 2 menit 10 detik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi sukrosa, maka kecepatan plasmolisis akan semakin meningkat dan waktunya itu semakin singkat. Namun, kecepatan deplasmolisis akan semakin menurun, waktunya itu semakin lama. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi sukrosa, maka proses plasmolisis akan berlangsung lebih lambat, sementara proses deplasmolisis dapat terjadi secara lebih cepat. Selanjutnya ada backing atau dukungan yang mendasari Waran untuk memperkuat klaim kami. Menurut Lopez 2023, osmosis adalah pergerakan netomolekul air melintasi membran semipermeabel dari daerah berkonsentrasi air tinggi menuju daerah berkonsentrasi rendah. Menurut Lang tahun 2014, plasmolisis adalah respon khas tumbuhan yang terpapar stres hiperosmotik. Hilangnya turgor menyebabkan pelepasan protoplas hidup dari dinding sel secara tiba-tiba. Nah, menurut Zikri dan kawan-kawan tahun 2025, plasmolisis adalah suatu peristiwa di mana keluarnya isi dari sel tanaman akibat hilangnya air dan membuat sel mengkerut, juga membran sel akan terpisah dari dinding selnya. Sel mengalami pembengkakan plasmolisis
masih bisa kembali ke keadaan semula dalam kondisi tertentu jika jaringan direndam kembali dengan air bersih. Fenomena ini disebut dengan deplasmolisis. Menurut Maldonado tahun 2023, tonisitas merupakan kemampuan suatu larutan untuk mengubah volume sel dengan cara mengubah kandungan air di dalamnya, di mana pergerakan air ke dalam atau keluar sel terjadi akibat perbedaan tekanan osmotik antara kompartemen intraseluler dan larutan di sekitarnya. Menurut Goodhead tahun 2017, volume suatu sel ditentukan oleh larutan tempat sel tersebut berada dan sejauh mana membran sel bersifat permeabel terhadap zat larut. Larutan hipotonik menyebabkan sel membengkak hingga berpotensi mengalami lisis, sementara larutan hipertonik menyebabkan air keluar dari sel sehingga sel menyusut. Menurut Aisyah tahun 2021, semakin tinggi konsentrasi suatu larutan sukrosa, maka semakin besar pula jumlah sel yang mengalami plasmolisis. Plasmolisis adalah fenomena di mana sel tumbuhan kehilangan air akibat kondisi hipertonik di luar sel, menyebabkan sitoplasma mengkerut dan membran plasma terlepas dari dinding sel. Secara umum, peningkatan konsentrasi larutan sukrosa menyebabkan peningkatan jumlah sel yang mengalami plasmolisis. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui prinsip osmosis, di mana air akan bergerak dari area dengan konsentrasi yang rendah ke area dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, menurut Zikri DKK tahun 2025, semakin tinggi konsentrasi sukrosa di luar sel, semakin besar perbedaan tekanan osmotik yang mendorong keluarnya air di dalam sel. Akibatnya, sel mengalami penyusutan karena kehilangan air yang mengarah pada plasmolisis. Selain itu, penelitian Pertiwi dan kawan-kawan tahun 2014 menjelaskan bahwa semakin tinggi proporsi sukrosa yang ditambahkan, maka tekanan osmotik semakin besar, sehingga plasmolisis yang terjadi pada bahan semakin besar pula, sehingga air serta molekul-molekul organik yang keluar dari bahan akan lebih banyak. Menurut Gus Malawati tahun 2017, kecepatan waktu plasmolisis berbanding lurus dengan konsentrasi larutan sukrosa. Semakin tinggi konsentrasi atau hipertonik, maka semakin besar tekanan osmotik yang menarik air keluar dari sel. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai plasmolisis sempurna menjadi lebih singkat. Menurut Mulyani tahun 2018. Pada deplasmolisis atau proses pemulihan sel, pengaruh konsentrasi sukrosa juga terlihat jelas. Sel yang sebelumnya direndam dalam konsentrasi sukrosa tinggi cenderung mengalami deplasmolisis lebih lambat ketika dimasukkan ke dalam air suling. Hal ini terjadi karena sel telah kehilangan banyak air dan zat terlarut di dalamnya menjadi lebih pekat, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama bagi air untuk masuk kembali ke dalam sel. Menurut Zikri dan kawan-kawan tahun 2025. Berikut adalah daftar pustaka atau jurnal-jurnal dan buku yang kami gunakan sebagai backing atau dukungan yang mendasari waran agar klaim kami semakin kuat. Sekian video hasil pengamatan kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.